teman-teman, hari ini aku sedang mencari sebuah rahasia besar dari dunia hewan. Katanya ada seekor hewan yang dapat berubah bentuk berkali-kali. Awalnya bentuknya sangat kecil, setelah itu ia berubah menjadi hewan yang sangat suka makan daun. Kemudian hewan itu berdiam diri di suatu tempat, lalu tiba-tiba keluar dengan bentuk yang sangat berbeda. Kira-kira hewan apa ya itu? Lalu, bagaimana hewan tersebut dapat berubah bentuk? Tunggu sebentar. Kayaknya ada sesuatu yang aneh deh di situ. Aku menemukan sebuah peta. Di sini tertulis, ikuti 4 petunjuk untuk menemukan rahasia perubahan hewan. Apakah kalian berani ikut berpetualang bersamaku? Kalau berani, katakan, ayo berpetualang. Ayo berpetualang. Di peta ini terdapat 4 tempat yang harus kita kunjungi. Tempat pertama memiliki benda-benda kecil di atas daun. Lalu tempat kedua dihuni oleh hewan kecil yang sangat lapar. Tempat ketiga merupakan tempat yang sunyi dan penuh rahasia. Dan tempat yang terakhir dipenuhi bunga-bunga yang indah. Semakin membuatku penasaran ya. Yuk kita berpetualang. Wah, kita sudah sampai di tempat pertama. Tempat ini dipenuhi daun-daun yang hijau. Coba perhatikan daun yang ada di belakangku. Apakah kalian melihat benda kecil yang menempel di atas daun? Apakah benda itu biji-bijian? Bukan? Benda itu adalah telur dari seekor hewan. Induk hewan itu sengaja meletakkan telur di atas daun. Mengapa telurnya diletakkan di atas daun? Karena ketika telur itu menetas, hewan kecil yang keluar dapat langsung menemukan makanannya. Telur ini merupakan tahap pertama dari perjalanan kita. Tetapi, apa yang akan keluar dari telur tersebut? Ayo kita lanjutkan perjalanan menuju ke tempat kedua. Lihat, telurnya mulai bergerak. Sepertinya telur itu akan menetas. Wah, ternyata yang keluar itu adalah seekor ulat kecil. Ulat disebut juga larva. Setelah keluar dari telur, ulat akan banyak makan. Makanan kesukaannya adalah daun-daunan. Coba yuk kita tirukan ulat yang sedang berjalan. Ulat berjalan perlahan-lahan. Lalu, ulat menemukan makanannya yaitu daun hijau. Nyam-nyam, nyam-nyam. Ulat makan setiap hari agar tubuhnya semakin kuat dan besar. Karena tubuhnya terus membesar, ulat juga mengalami pergantian kulit beberapa kali. Tetapi ulat ini belum mencapai bentuk yang akhirnya. Setelah tubuhnya cukup besar, ulat akan mencari tempat yang aman. Di tempat tersebut, ulat akan mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Penasaran? Yuk kita menuju ke tempat ketiga. Wah, ternyata yang keluar adalah seekor kupu-kupu. Sekarang rahasia perubahan hewan tersebut sudah kita temukan. Kupu-kupu ini tidak langsung memiliki sayap sejak lahir. Perjalanannya dimulai dari telur. Telur kemudian menetas menjadi ulat atau larva. Ulat yang sudah tumbuh besar berubah menjadi kepompong atau pupa. Dari kepompong keluarlah kupu-kupu. Nah, proses perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh hewan selama pertumbuhannya disebut metamorfosis. Ayo ucapkan bersama-sama, metamorfosis.
metamorfosis. Sekali lagi, metamorfosis. Ya, perubahan pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Disebut sempurna karena bentuk tubuh kupu-kupu berubah sangat jelas pada setiap tahap. Urutannya adalah telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, lalu kupu-kupu. Telur kecil di daun menetas menjadi ulat. Ulat makan daun hijau supaya tumbuh dan kuat. Masuk dalam kepompong, diam sampai berubah. Keluar kupu-kupu, sayap indah terbuka. Telur, ulat dan kepompong menjadi kupu-kupu. Bentuk hewan pun berubah, metamorfosis namanya. Wah, seru sekali pertualangan kita hari ini. Sekarang kita sudah mengetahui perjalanan perubahan kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, masuk ke dalam kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Proses perubahan tersebut disebut metamorfosis. Jangan lupa untuk selalu menjaga hewan dan tumbuhan ya. Sampai bertemu dalam petualangan berikutnya. Aku penjelajah alam, pamit. Salam penjelajah, dadah!